Ishak akan menemani Anda di Fajar Syar Al-Fiktor dalam kajian Ngaji Bengkel Hati bersama guru kita semua, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan Direktur Utama DASA, Dana Sosial Al-Jihad Kota Surabaya. Baik dulur Al-Fiktor, Anda nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390, atau Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram, live Instagram Radio Al-Fiktor dan aplikasi streaming Radio Al-Fiktor yang telah tersedia di Play Store. Baik dulur Al-Fiktor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Abah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diparingi sehat walafiat. Amin, amin, amin. Semoga semuanya sehat dan dulur-dulur Al-Fiktor sehat. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu, keluarga besar pendengar radio Al-Fiktor yang sangat saya hormati. Pertama-tama kita syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita sehat walafiat dan semuanya tambah sehat. Dan sebelum kita ngaji, mari kita hadiah Fatihah kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Ada Mas Helmi Ansori yang seminggu yang lalu disayang oleh Allah kembali ke alam barzahnya. Semoga beliau diampuni semua dosa dan salahnya, diterima semua amal baik dan perjuangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, mari kita sama-sama recording in progress. Ya. Mari kita sama-sama di dalam pengajian pagi hari ini kita bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini selalu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya juga menyampaikan terima kasih yang seagung-agungnya kepada para keluarga besar Radio Al-Fiktor yang telah menyumbangkan sebagian rizkinya di jalan Allah melalui Dana Sosial Al-Jihad, DASA, ya, Dana Sosial Al-Jihad yang Bapak Ibu kirim, yang diambil teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pendaftar baru ya yang ingin menjadi anggota tetap
ya, donatur dasa itu monggo bisa WA, kirim WA di nomor handphone saya. Tolong dicatat, ini nomor handphone saya. Nomornya Abah Syukron ya. 081 33 123 6767 ya. Saya ulang, 081 33 123 6767. Tolong panjenengan bisa kirim surat atau kirim WA, nama Mas Ishak, nama, alamat, nomor HP, jumlah donasi ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk di database kami. Para donatur itu nama-nama dan alamatnya kami simpan rapi di Pondok Al Jihad. Dan nanti juga akan diberi sertifikat ya, ada sertifikat sebagai donatur tetap itu. Monggo mau 25.000, mau 50.000, mau 100.000 tiap bulan. Saged dijemput nggih. Diambil nggih, nanti diambil, dijemput di rumah Bapak Ibu atau di kantor. Nanti sebelum pengambilan itu di WA dulu. Biasanya di atas tanggal 20. Di atas tanggal 20 ya? Ya, di atas tanggal 20 sampai tanggal 30 itu waktu pengambilan. Masya Allah. Nanti sambil teman-teman para pengambil itu membawa majalah. Ya, majalah. Baik, dulur El Victor, monggo yang ingin bergabung di Dana Sosial Al Jihad Surabaya. Dananya untuk adik-adik yatim, untuk duafa, untuk pengembangan Islam ya, pengembangan pesantren, pengembangan sosial dan lain sebagainya. Ya, dulur silakan, kesempatan Anda untuk mengikuti Dana Sosial Al Jihad Surabaya. Ketik saja nomor WA 081 33 123 6767 dengan format nama, alamat, nomor HP, dan jumlah donasi yang akan disumbangkan. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang hikmahnya membaca sholawat Nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shalla alayya sholatan wahidan a'dallahu asra hasanatin. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan memberikan kebaikan 10 kali. Berlipat. Jadi kita membaca sholawat satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu Allah memberikan 10 kali rahmat dan kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita membaca sholawat 10 kali, maka Allah akan memberikan kebaikan 100 kali. Nah, kebaikan itu bisa berupa kesehatan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian hidup, gitu ya. Hati semakin teriman gitu ya. Karena tidak selamanya hartanya banyak itu nerimo gitu. Ada yang hartanya tambah banyak tapi hatinya susah karena yang digayuh itu tambah yang lebih tinggi. Itu kan masalah. Masalah itu antara keinginan dan kenyataan nggak sama. Karepe gawedhe ana edidi iku kaya murlodong. Apa murlodong? Ya plok-plok gak cocok gitu kan. Keinginannya besar, keinginannya tinggi, tapi barangnya kecil. Cocok enggak kira-kira? Mboten cocok. Ya itu masalah, ya itu masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kita di dalam kehidupan ini mari sama-sama
sering membaca sholawat Nabi, sering bersolawat kepada Nabi. Dan nama yang paling sering disebut di dunia ini ada 2. Paling sering disebut di dunia ini. Orang tua kita kalah, guru kita kalah, bahkan keluarga kita masih kalah. Siapa itu? Allah dan Rasulullah. Ada 2 nama ini yang paling sering disebut oleh kita. Dalam sehari berapa kali kita nyebut nama Allah? Berapa kali kita sehari semalam menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW? Waktu sholat saja berapa kali? Ya dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Ya dah. Itu selalu kita sebut. Belum lagi kalau menjawab azan. Ya dah, itu menjawab azan sudah menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Jadi memang Allah dan Rasulullah ini adalah nama yang paling sering kita sebut. Dan Allah sendiri dawuh kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allah dan para malaikatnya itu selalu bersolawat kepada Nabi. Ya, bayangkan. Selalu, karena fi'il mudhari' di situ, bukan fi'il madhi. Itu bermakna istimror. Makanya kalau nate kalau ditakoni, yai, sakneten niki Gusti Allah niku lagi lah nopo? Lah duka kula nggih ngoten jawab. Ternyata Pak Yai itu menjawab bahwa Gusti Allah niku sakniki sedang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna. Itu selalu bil istimror, terus menerus. Jadi Allah dan para malaikatnya itu selalu sholawat nang Nabi. Lah nek kula jenengan selalu sholawat kepada Nabi, bersolawat kepada Rasulullah, berarti ini punya hobi yang sama kali Gusti Allah. Nah, berarti karepe padha. Kita cinta Rasulullah, kita malaikat juga mendoakan Rasulullah, kita selawat kepada Nabi Rasulullah SAW, berarti keinginannya padha, karepe padha. Wong niku nek karepe padha, walaupun wong liya iso dadi bolo. Nggih, leres ya. Nggih napa mboten? Walaupun dulur kandung nek karepe gak padha kaya wong liya. Makan musuh. Nggih mboten nek musuh nggih. Paham niki nggih. Saya ulang, wong liya niku nek karepe padha niku iso dadi bolo. Nggih, bolo kok. Nggih, bolo. Dulur nek karepe gak padha kaya wong liya. Makane kula jenengan sing seneng maca selawat Nabi, sing seneng cinta dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki bolone Gusti Allah, bolone para malaikat. Kula kapan niku nate teng warung niku gak oleh mangan gak oleh bayar. Ketemu bolo. Bolo nih ngoten. Bolo niku pun enak pun. Barang angel iso dadi gampang. Mergo napa? Bolo, nggih. Kadang-kadang iso gratis barang. Subhanallah. Makane tiang-tiang ingkang seneng maca sholawat Nabi, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dadi bolone Gusti Allah, bolone para malaikat Gusti Allah. Itu pasti digampangaken sedaya urusane. Bapak Ibu dulur El Victor yang saya hormati, malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh. Rasulullah niku nate ketamuan 4 malaikat. 4 malaikat itu sowan datang Kanjeng Nabi. Yang pertama namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril.
Kanjeng Nabi nggih kaget ditamoni malaikat. Masya Allah, malaikat niku sowan bertamu datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakoni kali Kanjeng Nabi, enten napa malaikat? Lho ngeten. Niki enten kabar gembira, niki enten kabar bahagia. Napa niku? Yaitu kabar gembiranya adalah sinten-sinten umat panjenengan Nabi Muhammad sing gelem maca selawat ping 100. Maka besok kalau waktunya nguwat lewat jembatan Shiratal Mustaqim, kalau dia takut nanti dia akan saya panggul, akan saya tuntut, akan saya gendong. Kali malaikat juga. Nggih. Padahal nguwat Shiratal Mustaqim niku lah dalam sejarah niku jembatan sing landhep, napa landhep? Ngertos landhep. Tajam. Ya, sangat tajam. Tajamnya melebihi pedang. Jadi kalau melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang sangat tajam itu kalau dia takut, itu digendong sama malaikat, diantar masuk surganya Allah. Mengapa? Karena di dunia dia mau membaca sholawat 100 kali. Sehari apa? Ya silahkan, bisa sehari, bisa sesaat, bisa kapan saja. Apabila ada yang mengatakan 10 kali, di situ ada yang mengatakan 10 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Tapi yang jelas para malaikat, khususnya malaikat Jibril, sudah memberikan ruang yang sehebat-hebatnya bagi para pembaca sholawat Nabi. Janji nih Bu. Janji sowan nang Kanjeng Nabi. Sowan nang Kanjeng Nabi. Subhanallah. Sowan nang Kanjeng Nabi, maringi pirsa dhateng Kanjeng Nabi, nek umate gelem maca selawat ping 100, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, benjing nempun yaumul akhirat nguwet nang jembatan Shiratal Mustaqim, kalau mereka gak lancar akan digendong oleh malaikat Jibril. Alhamdulillah. Ya apa gak seneng nih. Menang. Jaminane swarga. Wong nguwate lancar. Hanya memang Rasulullah itu adalah nabi pilihan, manusia pilihan, kekasih Allah. Akhlaknya mulia, ya. Perilakunya baik, sabar, konsisten, sidik, amanah, tabligh, fatona, sifatnya Kanjeng Nabi ini kena dipercaya, limpah, amanah, masya Allah, ya. Saniki golek wong sing kena dipercaya ngono rada angel. Angel ya. Angel. Nggih, golek wong pinter niku kathah. Tapi golek tiyang sing kena dipercaya niku angel. Bila Kanjeng Nabi niku sifatnya sidik, amanah, fatonah, tabligh. Tabligh itu selalu menyampaikan ajaran agama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, niki pertama malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat yang sowan datang Kanjeng Nabi, bertamu datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku malaikat Mikail. Malaikat Mikail niku malaikat yang suka tugasnya membagi rezeki, ya, bagi rezeki. Itu malaikat siapa tadi? Mikail. Enten napa malaikat Mikail? Muhammad, kula mriki saya kesini itu akan memberitahu Muhammad kabar gembira. Apa malaikat? Bagi umatmu, umat Nabi Muhammad yang mau membaca sholawat 100 kali, mi'ata marratin, 100 kali,
maka aku jamin rizkinya akan dilancarkan oleh Allah. Alhamdulillah, rizkinya lancar. Makanya wong seneng waca sholawat niku rizkine lancar. Tapi tetap ikhtiar, tetap berusaha, tetap ikhtiar, tetap berusaha. Tapi Bapak Ibu sekalian, niku rizkine sing kesulitan diberi mudah oleh Allah. Dan membaca sholawat itu enak loh Pak Isa. Tidak harus dengan wudhu, tidak harus dengan wudhu. Membaca sholawat bisa sambil naik mobil, sambil kerja, bisa. Tidak ada yang tidak bisa itu. Pasti diterima ya? Diterima, pasti. Pokok amalan yang paling gampang niku ya membaca sholawat. Nek kali numpak kendaraan, kali numpak sepeda motor, kali kerja, wes selesan niku digawe maca sholawat. Ibu-ibu kali masak saged. Kali nyambel iso. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sambele sedep. Kali momong putrane, momong putune. Wah, Masya Allah niku luar biasa. Ya. Luar biasa oleh momong cucunya, momong putrane. Sambil baca sholawat. Oh, tenang ngudang anak, sholatullah, salamullah. Ngaten seneng ngatene. Ya Rasulullah salamun alaik. Ngaten. Seneng. So anak nggih atine ayem, gitu. Sholawate diterima karo Gusti Allah. Nomor 3, malaikat yang sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku malaikat Israfil. Ya, malaikat yang punya tugas meniup trompet. Beliau sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Sinten? Kula malaikat Israfil. Enten napa? Ngeten Muhammad. Niki enten kabar gembira saking Allah. Kula diutus kalih Gusti Allah. Sapa wonge sing gelem maca selawat ping 100 datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrat, maka kalau orang itu dosanya belum diampuni oleh Allah, maka saya akan sujud terus sampai orang itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dibelan-belani sujud ya. Makanya orang maca sholawat niku tidak hanya dicinta, dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula mboten mari-mari nek sujud, nek dereng sing seneng maca sholawat niki dosane disepuro. Ngoten. Nek dosane pun disepuro nggih. Dosane sudah diampuni. Kalau belum diampuni dijaluk nih terus kali malaikat Israfil nih. Dal kula jenengan insyaallah nek delok model-model niki kan dosane nggih kathah. Kula jenengan niki dosane nggih kathah. Tapi barokah maca selawat Nabi, barokah maca selawat menika Bapak Ibu sekalian niku dosa-dosa disepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, malaikat yang sowan datang Kanjeng Nabi menika Pak Isa niku namanya malaikat Israil. Malaikat Israil. Apa tugasnya Israil itu? Tukang mencabut nyawa. Malaikat Israil niki napa istilahnya? Malaikat Israil niki sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur, ya Rasulullah,
Kanjeng Nabi utusane Allah, niki ada kabar gembira, sapa wong sing gelem maca selawat nang Kanjeng Nabi ping 100, maka orang itu besok akan saya cabut nyawanya seperti saya mencabut nyawanya para nabi dan para rasul. Ya Allah, Masya Alon-alon para wali, para nabi niku nggih sedo, tapi njabute niku permisi dhisik malaikat. Beda ya. Nggih, nek sing mokong-mokong ki ngregetne sowen. Makanya mati ini kadang-kadang tidak dengan tersenyum tapi dengan mendelik. Ada itu. Makanya penting ya kita untuk mengingat mati. Mengingat mati itu artinya ya mengingat yang betul-betul menyiapkan kematian. Sebab kadang-kadang ingat mati tapi tidak menyiapkan. Akeh wong eling mati, bakul-bakul maesan lah yo eling mati terus. Tapi lebih dari itu yo amalia ya ayo ditingkatno, eling mati nyiapno setelah kematian. Alhamdulillah menyiapkan setelah kematian nanti. Niki 4 malaikat sembentengi orang yang membaca sholawat. Betul, memuliakan orang yang mau membaca sholawat. Dijamin oleh membentengi baca sholawat sampai nek gak di sepuro, gurung di sepuro, tak jaluk nih sepuro nanggone Gusti Allah, sampai malaikat Israel nanti kalau waktu wafat orang-orang yang cinta kepada Rasul, yang senang membaca sholawat kepada Nabi, akan saya cabut dengan pelan-pelan, alon-alon, disayang oleh malaikat Israil, mboten kasar-kasar. Muga-muga kula panjenengan saged kersa nderek Kanjeng Nabi, cinta nang Kanjeng Nabi. Nek wis manut Kanjeng Nabi, cinta Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka akan dicintai Allah dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nggih. Matur nuwun Yai. Nggih. Baik, silakan Dolar El Victor 08123493939390. Sudah ada yang masuk WA Yai, pertanyaan dari Dolar El Victor. Ya, yang pertama ini mengenai Assalamualaikum Yai, maaf mau nanya, kalau yang dari luar kota apa juga mendapatkan sertifikatnya pengikut dasa Yai? Ya dikasih semua sebenarnya, tuntunannya, aturannya semua yang menjadi donatur tetap itu mendapat sertifikat sebagai donatur tetap. Walaupun luar kota, mungkin yang transfer nanti bisa WA ke saya, alamatnya di mana, nama lengkapnya siapa, nanti akan kita kirimkan. Langsung dikirimkan. Jadi misalnya nama Ibu Fatimah gitu ya, nanti alamatnya di mana, nanti akan kami kirimkan. Sakit Ibu. Ya. Jangan khawatir. Nggih, ya. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sinten ini ya. Assalamualaikum Ustadz, yang mau ditanyakan, bolehkah di kamar mandi membaca sholawat? Wassalamualaikum, dari Ibu Rifa. Ya, membaca sholawat ya harus di tempat yang baik. Kalau di dalam kamar mandi ya sebaiknya ya tidak berzikir di situ gitu ya. Kalau di kamar mandi ya nggak boleh lama-lama, secukupnya. Baca sholawatnya ya di luar kamar mandi. Ya, jangan. Ya. Selanjutnya ini ada telepon dari Bu Nur Aini. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih Bu. Nggih.
Alhamdulillah. Nggih. Cek. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Ibu. Coba alamatnya di mana, nomor rumahnya mana, alamat rumah, nomor HP atau WA SMS. Monggo silakan SMS di nomor saya. Nanti ada yang ngambil, Ibu. Nggih, ada yang ngambil. Nggih, Mas Santri akan ke sana. Nggih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu Nur bisa nanti SMS di nomor yang sama ya dengan WA 081, bisa ditulis Ibu Nur 08133 123 6767. Saya ulangi lagi 08133 123 6767 dengan format nama, alamat, nomor HP dan jumlah donasi. Baik Yai, selanjutnya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Yai. Banyak yang bertanya hari ini Yai. Ya, Assalamualaikum Yai, mau tanya kapan waktu terbaik untuk bersolawat? Ya, membaca sholawat itu kapan saja. Kapan saja? Bisa siang, bisa malam, begitu kan? Bisa siang, bisa malam, itu. Berarti semuanya ini terbaik semuanya, Pak? Jadi terbaik semua ya. Yang penting ya tadi tidak di dalam WC tadi itu. Pagi, siang, sore, petang, nggak apa-apa. Kapan saja itu, ya. Nggih. Nggih. Baik. Banyak ya maksud. Pertanyaan dari telepon, kita coba ke teleponnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu, sinten Ibu? Saya Bu Halimah Mensat dari Pasuruan. Nggih, monggo Bu Halimah dari Pasuruan. Pertama maaf, Mas, di sini banyak sekretarian. Tadi kemarin itu saya nggak dengar El Victor, saya pendengar setia sebenarnya. Mungkin bisa dibenahi, maaf. Yang pertama kayak gitu. Yang kedua ikut berbela-sungkawa nih. Yang saya tanyakan ya, kenapa ya orang baik-baik seperti Gus Helmi, Mbak Nima itu kok dipanggil duluan gitu ya? Semoga beliau amal baiknya diterima oleh Allah SWT. Yang ketiga, yang saya tanyakan itu untuk bayar zakat di hari raya itu loh Yai. Itu berasnya itu saya ceritakan ada keluarga gitu loh. Untuk bayar zakatnya itu beras yang dari gajiannya yang di BPD gitu loh Yai, dapat sebelum hari raya kan dapat beras. Di situ juga dari zakat gitu loh. Apa itu bisa diterima ya? Kalau nggak diterima, kalau terlanjur gimana caranya? Zakat fitrah itu ya Bu ya? Dalam? Zakat fitrah itu ya yang dimaksud? Iya, zakat fitrah hari raya itu loh. Oke. Yang sebelumnya sudah dikasih dari DPC, terus buat hari raya itu yang buat zakat itu dari beras itu tadi loh. Itu gimana? Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Isa? Yang pertama, ada banyak pertanyaannya tadi ya. Yang pertama mengenai orang yang baik, kenapa kok kepundutnya lebih cepat? Iya. Seperti yang kita ketahui tadi, Mas Helmi dan almarhum Pak. Ya. Jadi tentang kematian itu siapapun tidak ada yang tahu ya. Yang tahu hanya Allah. Bahkan ada yang kadang-kadang masih kecil sudah mati. Masya Allah. Masih kecil. Kadang-kadang masih muda itu. Anaknya hafal Quran meninggal duluan. Kadang ada orang sudah tua nggak mati-mati. Kan begitu kan ya. Jadi ada yang artinya apa? Bahwa itu hak prerogatif Allah.
rahasia Allah, dan kita meyakini itu pasti yang terbaik. Ya Allah. Jadi ada orang meninggal muda, ada orang meninggal sudah tua, kadang-kadang meninggal masih anak-anak. Itu semua itu urusan Allah, dan itu pastilah yang terbaik menurut Allah. Kalau menurut kita mungkin ya ya apa sih ya, anaknya sih cilik-cilik kok wis pati dhisik, kan ngoten, kan masih meneruskan orang tuanya, masih ini kewajiban anak-anaknya. Tapi Allah punya kehendak lain. Jadi umur itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersiap-siaplah dalam kematian itu. Bersiap-siap, mau siap-siap tok lho. Siap-siap tok. Perkara gak sido mati ya kan gak apa-apa. Siap-siap. Siap-siap. Perbanyak amal, gitu kan? Maka imal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup lama. Tapi kalau sudah amal untuk akhirat, seolah-olah lakukan seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi yang khusyuk, yang ikhlas itu. Seandainya mati besok bagaimana? Ya ikhlas, yang khusyuk, ibadahnya jangan males, kan begitu. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Untuk urusan ibadah kalau yang males-males, sak wayah-wayah dibundut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti yang terbaik mungguhe sinten? Gusti Allah. Mungguhe Allah lah ya, bukan mungguhe menungso. Mungguhe Allah pasti yang terbaik. Gitu. Yang selanjutnya tadi ya, dari Bu Alimah Pak Suami, yang membayar zakat tadi itu disebutkan jadi mendapatkan beras yang beras tersebut memang dari zakat fitrah, tapi dibagikan ketika itu malamnya ya, malamnya besoknya kan hari raya. Kemudian dia mendapatkan zakatnya itu apakah boleh atau bagaimana? Ya boleh, pokoknya yang namanya zakat fitrah itu adalah dibagikan atau diberikan kepada yang berhak sebelum sholat id. Sebelum sholat id ya? Bukan setelah ya? Kalau setelah sholat id itu namanya sodako. Kalau dari zakat tersebut kemudian dizakatkan lagi ya? Ya lah, apakah beliau sudah zakat apa belum? Nah, pertanyaannya itu. Kalau memang sudah zakat diberikan sebelum sholat id, ya itu zakat namanya. Kalau memberikannya sebelum setelah sholat id, itu namanya apa? Namanya sodako. Makanya tolong, ini yang kadang-kadang kurang paham. Kalau zakat itu ada ketentuannya Pak Isa, 2,5 kilo. Kalau sodakoh isa-sae kan gitu. Iso 2 kilo, iso 3 kilo, monggo bebas. Tapi kalau zakat, 1 orang 1 jiwa itu 2,5 kilogram. Ada aturannya. Kalau lebih 1 on gitu ya. Kali ada supaya afdolnya itu. Monggo ndak apa-apa kalau memang Bapak Ibu belum zakat, ya diberikan zakatnya itu sebelum sholat Idul Fitri. Malamnya itu malah bagus kalau diberikan pas malam hari raya, lebih baik itu. Lanjut Yai. Ya, monggo sekali lagi. Assalamualaikum, saya Bu Usnul di STA. Ya. Saya bertanya, ada yayasan anak yatim dan duafa. Anak tersebut ada undangan. Pulang dari undangan, anak-anak itu membawa bingkisan, ada amplopnya besar. Tapi nyampe rumah amplopnya itu diganti kecil, isinya 10.000. Ada yang tahu orang tua yang menyebut anak-anak tersebut pulang dari undangan tidak langsung disuruh pulang, tetapi dimasukkan di rumah yayasan tersebut. Nah, itu hukumnya bagaimana Yai? Bukankah itu sudah haknya anak tersebut? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, jadi semua itu ada kebijaksanaan. Ya. Bisa juga kalau di Al-Jihad itu
Bahkan uang dikasihkan satu di samping untuk orangnya sendiri, setiap hari itu disangoni. Lah undangan itu kan gak mesti. Undangan itu kan gak mesti. Mesti apa enggak? Enggak mesti. Tapi kalau di Al-Jihad itu sangunya santri-santri yatim dari undangan itu ditabung. Ditabung oleh atas nama santri itu. Sehingga pulang dari Al-Jihad itu duitnya akeh-akeh, yatim-yatim itu seneng gitu. Santrinya yatim tadi itu malah punya tabungan. Setiap hari malah disangoni. Jadi mas, ini kebijakan masing-masing dari yayasannya ya. Tidak bisa disalahkan ini tadi. Oh ini kok dipotong. Bisa juga satu nanti untuk besoknya. Besok kan saya sekolah mana? Sangoni mana 20.000 bendino. Ada lagi nanti besok sregep sekolah sangoni tiap hari. Di Pondok Al-Jihad itu hampir setiap hari disangoni. Setiap hari sangoni, makan antar jemput 50 orang. Ini yang di Surabaya. Belum yang di Pacet, belum yang di Madiun, belum yang di Ngawi. Banyak yatimnya itu. Dari mana? Dananya dari masyarakat yang ingin berbagi kepada anak-anak. Nah kalau dapat undangan, ada rezeki itu ditabung, miliknya dia sendiri. Karena wong tuane seneng. Adik-adik yatim di Al-Jihad niku wong tuane seneng. Bapaknya atau ibunya kan salah satu ada yang meninggal dunia. Kalau harus yatim memang di sini. Kalau tidak mampu tidak boleh. Harus yatim. Harus yatim atau piatu atau yatim piatu. Ditabung itu dah ya. Iya, ditabung. Hanya ini berubah dengan apa? Kebijakan manajemen. Ada yang ngelesi. Ada yang ngajari. Yang ngajari dikaji di sini. Sekolahnya, mondoknya gratis, makannya di dalam semua. Ya, ustadzahnya berapa perempuannya? 5, ustadznya 5, 10. Itu ya dapat bisyarah semua. Dari mana? Dari Al-Jihad. Lihat dari mana? Dari masyarakat yang peduli. Nanti ustadzahnya yatim bisa kuliah S1, S2 di kuliah. Subhanallah ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini saya bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu kerso membantu adik-adik yatim Al-Jihad lewat dana sosial Al-Jihad Surabaya. Ya, saya pikir itu Bapak Ibu. Sebagai akhir di pengajian ini saya umumkan bahwa saya Muhammad Syukron, Abah Syukron ini umrohnya tanggal 7 Januari awal tahun ya, 12 hari ya, nanti yang bimbing saya sendiri 12 hari. Jadi naik pesawat itu Surabaya langsung Madinah. Langsung Madinah tanpa transit ya, bukan Madiun ya. Madinah tanpa transit ya. Tanpa transit 12 hari ya. Biayanya 33 juta. 33 ya. Mugi-mugi ada rezeki sehingga bisa sawan datang Kanjeng Nabi, bisa nderek umroh. Alhamdulillah Surabaya langsung apa tadi? Madinah. Jadi naik mobilnya sedikit itu sudah sampai hotel. Oke. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassiru yassir ya mudabbiru dabbir ya musahhilu sahil sahil alaina kulla asir bijahil basir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.